Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinestiah dari Departemen Administrasi Pendidikan. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi pribadi saya mengenai mata kuliah manajemen humas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penanganan kasus-kasus kehumasan. Penanganan kasus kehumasan. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan dari persepsi ataupun kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap mutu layanan yang kita berikan itu adalah menangani tuduhan atas komplain yang mereka berikan terhadap produk atau jasa yang kita produksi. Apabila pelanggan datang dan memberikan komplain terhadap produk, barang atau jasa kita jangan pandang sebelah mata ataupun marah, tetapi terima dan dengarkanlah keluhan atau komplain yang mereka berikan secara gratis. Itu dapat meningkatkan mutu dan citra suatu bisnis kita, dan layanan pada organisasi kita dapat meningkat. Dan ketika ada pelanggan memberikan komplain, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terima mereka dengan lapang dada. Yang kedua, dengarkan dengan baik dan seksama. Yang ketiga, pastikan apa sesungguhnya yang diinginkan pelanggan tersebut. Dan yang terakhir, kalau bisa ada tuntutan dari harapan dan aspirasi yang mereka berikan. Kunci dari manajemen komplain pelanggan ini adalah terletak pada staf, karyawan, orang, ataupun pemilik dari sebuah bisnis. Harus dapat meningkatkan apa yang dikomplain pelanggan tersebut guna menunjang bisnis dan citra bisnis kita ke depannya. Dan mereka yang mengkomplain merasa dihargai atas apa yang mereka bicarakan terhadap produk atau jasa kita. Suatu teori yang barangkali dapat menjadi acuan kita dalam manajemen komplain ini, yaitu manajemen komplain keluhan dan mengelola komplain ini yang diberikan pelanggan. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dilakukan sebagai kita staf, pemilik perusahaan ataupun layanan. Yang pertama, dengarkan atau rela dengan hati yang paling dalam, harus berani meminta maaf duluan, memberitahukan pada pelanggan bahwa kita menyesali atas ketidaknyamanannya tadi. Yang kedua, menyampaikan kembali keluhan-keluhan dengan kata-kata sendiri, dengan menunjukkan bahwa kita itu atau Anda benar-benar memahami keluhan yang disampaikan mereka tersebut, serta di mana satu kondisi yang mana menyatakan bahwa kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement keluhan yang disampaikan oleh mereka. Dan komunikasikan kepada pelanggan bahwa pada saat yang sama kita juga justru menunggu kondisi-kondisi ataupun informasi-informasi seperti ini. Komunikasikan kepada pelanggan secara jelas bahwasannya Anda memahami masalah-masalah yang diucapkan, dan bahwa Anda menghargai apa yang dirasakan mereka dan apa yang mereka sampaikan. Yang ketiga yaitu restitusi.
Pada tahap ini, lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya, berikan apa saja kepada pelanggan yang mereka butuhkan sebagai bentuk menghargai atas kesalahan yang kita perbuat bagi mereka. Berikan apa yang mereka butuhkan dan harapkan, dan kita harus menyelesaikan keluhan itu tanpa ada problem ataupun masalah. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Cek bersama pelanggan untuk merasa dapat memastikan secara bersama-sama. Sebagian pemilik mengungkapkan terima kasih atas berbagai hal ataupun masukan yang diberikan oleh pelanggan, dan mereka dapat memastikan bahwasannya produk-produk kita yang lain yang menurut mereka itu sudah bagus untuk disampaikan kepada pelanggan lainnya. Jadi di sini ada hubungan timbal balik dan keuntungan antara mereka berdua, antara kedua belah pihak. Menurut Sutoso, ada beberapa alasan sebenarnya yang sangat logis ketika kita memberikan produk atau jasa tetapi tidak digunakan. Secara teoritis, Sutoso mengungkapkan yaitu mengapa seseorang pelanggan tidak menggunakan satu jasa atau produk yang kita punya. Ada beberapa hal. Yang pertama, meninggal dunia ataupun pindah alamat. Yang kedua, minatnya berubah. Ketiga, adanya ketidakpuasan pada produk yang dibeli. Dan yang paling beberapa persen untuk tidak minat pelanggan itu yaitu tidak puas terhadap pelayanan baik pada pimpinan, staf, karyawan perusahaan, termasuk cara mereka melayani komplain dan juga keluhan dari para pelanggan. Penanganan komplain ini sebenarnya manifestasi keilmuan dan hubungan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi dalam menangani dan menindaklanjuti berbagai macam keluhan yang disampaikan para pelanggan konsumen untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar dan diperoleh dari faktor-faktor lainnya, sehingga terbentuk metode ekonomi yang efisien dan efektif, dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan oleh satu perusahaan itu berhasil atau tidak. Secara umum, manajemen komplain ini punya keterkaitan dengan keberatan komplain. Secara umum, manajemen komplain pengelolaan atas usaha kita, atas produk, barang dan jasa berbisnis yang kita punya dalam kaitannya dengan keberatan komplain. Sesuatu yang sifatnya ketidakpuasan dari konsumen ataupun pelanggan terbaik kita. Adapun menurut para ahli dapat kita ambil juga menurut Ciptono, manajemen komplain ini adalah bentuk penanganan ataupun penataan ataupun pengaturan yang dilakukan suatu lembaga atau perusahaan atas reaksi ketika ketidakpuasan dalam proses penyelesaian atau mengatasi penanganan atau sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen ataupun pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan secara tidak efektif atau efisien yang telah dilakukan oleh perusahaan atau lembaga terhadap produk, barang dan jasa, sehingga di ekspektasi di luar
yang mereka inginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen komplit ini bisa disebut sebagai salah satu cara strategi yang digunakan oleh satu perusahaan atau lembaga dimanapun atau kapanpun dan apapun bentuk lembaganya dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwasanya keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan salah satu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya melalui penanganan proses yang luar biasa. Penanganan keluhan dapat efektif dan efisien dari informasi yang diberikan pelanggan atau yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Sebagai salah satu landasan yang diberikan atau berasal dari keluhan konsumen dapat mengembangkan proses layanan suatu perusahaan atau lembaga ke depannya agar lebih baik lagi. Prinsip-prinsip dari proses penanganan ataupun manajemen komplain yang diberikan pelanggan. Yang namanya prinsip-prinsip tidak bisa dihindari dan harus dilaksanakan. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama, penanganan harus dilakukan, jangan ditunda-tunda. Segera melakukan tindakan tanpa harus memandang hal apapun. Yang kedua, kemampuan untuk mengatur komplain. Yang ketiga, memiliki daya tangkap. Selanjutnya ada dua hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, tanggapi dengan segera, kemudian berikan reaksi terhadap manajemen komplain. Yang kedua, memberitahukan pelanggan apa yang harus kita lakukan dan harus memuaskan keinginan mereka. Harapan konsumen atas penanganan keluhan yang disampaikannya kepada kita yaitu, yang pertama, secara spesifik konsumen mengharapkan satu, keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan ataupun ketidakpuasan yang merasa disampaikan atau mereka rasakan. Bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis ataupun harapan dari konsumen terhadap penanganan komplain yang mereka sampaikan menurut Anastasia yaitu, yang pertama, konsumen mengharapkan satu kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Yang kedua, konsumen juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan atau komplain tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Yang ketiga, konsumen juga sangat mengharapkan untuk dilakukan secara sopan, ramah, dan jujur. Kemudian bentuk keadilan ini sangat mendominasi sikap dan perusahaan terhadap konsumen, terhadap hasil dan proses ataupun prosedural dalam penanganan komplain ataupun keluhan oleh perusahaan. Jika ketiga jenis ataupun bentuk-bentuk harapan dari konsumen ini telah kita lakukan, maka akan dijamin para konsumen terbaik kita itu tidak akan hilang dan mereka akan puas serta mereka akan dapat mendatangkan para konsumen terbaru dan dapat meningkatkan juga terhadap apa yang produk yang kita berikan serta adanya kepuasan terhadap pelanggan dan meningkatnya konsumen yang minat terhadap produk barang atau jasa kita.
Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.